Biasanya kalau di tempat lain itu webinar-webinar itu tuh bayar ya, tapi di sini kamu malah dapat free. Hai guys, welcome back with me Connie di Semula Pemula series Astronaci for You. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih itu sekuritas dan gimana cara milihnya yang oke. Nah, perusahaan sekuritas ini biasa sering disebut itu dengan broker atau enggak perantara efek. Nah, pokoknya tugas mereka itu menjadi perantara antara investor dengan pasar modal untuk melakukan jual beli efek di market. Berdasarkan data di IDX, sekuritas di Indonesia itu jumlahnya ada 103. Cukup banyak ya. Tapi nggak semuanya itu bisa menjadi penjamin emisi efek dan nggak semuanya juga bisa menjadi perantara pedagang efek. Nah, itu apaan sih? Nah, penjamin emisi efek ini artinya jadi si sekuritas ini berkepentingan untuk melakukan penawaran umum untuk sebuah perusahaan ya. Nah, kalau perantara pedagang efek, jadi si sekuritas ini hanya melakukan kegiatan jual beli transaksi efek aja. Nah, jadi sebenarnya gimana sih tampilan sekuritas di dalam live trade itu? Nah, perlu kamu ketahui juga, live trade itu ataupun running trade kita biasa nyebutnya, itu adalah catatan transaksi saham yang sudah match, yang sudah done, dan itu tuh terjadinya tuh real time. Nah, kamu bisa lihat seperti ini ya. Di situ tuh ada kode broker, dan kode broker inilah alias si sekuritas itu. Contohnya di sini ada AI yaitu Yobi Kahyan, ada CC Mandiri Sekuritas, ada CP Valburi. Nah, berbagai macam-macam lah itu nama brokernya ya. Nah, yang dilihat di live trade barusan itu hanya segelintir dari jumlah broker yang ada di Indonesia. Nah, terus kalau misalkan banyak, gimana cara milihnya? Tips pertama, cari tahu track recordnya. Nah, untuk cari tahu track recordnya, otomatis kamu harus tahu sekuritas mana yang aktif. Nah, gimana cara ngeceknya? Kamu bisa cek di link di bawah ini ya. Setelah kamu tahu sekuritasnya itu aktif apa enggak, baru deh kamu bisa cari tahu gimana pemegang sahamnya, bagaimana cara pengelolaan manajemennya. Dan selain itu juga kamu harus cek bagaimana keuangannya ya, modalnya tuh kuat apa enggak. Nah, modal di sekuritas itu namanya itu MKBD ya, modal kerja bersih disesuaikan. Nah, MKBD ini seminimumnya itu 25M. Nah, dari sini kamu bisa ngecek otomatis kalau yang MKBD-nya besar, modalnya juga pasti kuat dong ya. Lalu kamu juga harus cek bagaimana si brokerage ini, apakah dia pernah terkena suspend. Nah, selain itu, saya saranin kamu harus ngecek juga 20 most active broker yang ada di Indonesia. Sekiranya kamu pilih 20 broker yang aktif lah yang ada di dalam list itu. Nah, untuk listnya itu, kamu bisa cek di link ini. Selain itu, sekuritas itu juga ada terbagi menjadi dua, ada sekuritas yang lokal atau yang patungan. Nah, kalau yang patungan ini maksudnya itu ada kepemilikan asing di dalamnya. Nah, kamu tuh lebih prefer yang mana? Apakah pengen yang ada kepemilikan asing atau yang lokal? Nah, kalau itu balik ke preference ya. Misalkan ada orang yang pengen pilih brokernya asing, misalkan yang dari Singapura lah ya, based on Singapura. Karena apa? Karena Singapura sendiri itu kan saklek banget dan aman banget. Otomatis kalau misalkan brokernya itu dari Singapura ya aman juga pastinya. Tips kedua, perhatikan biaya transaksi. Pastinya kalau kita transaksi kita pengen fee yang serendah mungkin, malah kalau bisa gratis ya. Tapi di financial market ini kamu tuh harus bisa realistis. Nggak ada tuh yang namanya itu fee itu bisa murah banget, pasti ada kompensasinya. Bisa dibilang ada harga, ada barang gitu. Contohnya biaya transaksinya itu murah ya, tapi marginnya itu tinggi. Atau yang biaya transaksinya itu rendah, tapi pelayanan customer service-nya itu nggak ada. Jadi kalau kamu misalkan butuh-butuh, atau kamu chatting, atau nggak kamu lagi ada perlu, itu dijawabnya itu 1 abad kemudian. Tapi itu yang namanya kompensasi ya guys, dan kamu nggak boleh marah-marah. Karena memang kamu dituntut mandiri, makanya dia bisa menekan fee jadi lebih murah. Nah, kalau fee-nya yang lebih premium itu pasti service yang didapatin akan lebih banyak ya, gitu. Tapi dua-duanya itu sama-sama bagus. Kamu butuh pelayanan atau enggak, kamu butuh bunga yang murah atau enggak. Nah, itu juga yang bakalan saya bahas di tips nomor 3.
perhatikan bunganya. Nah, bagi para trader yang suka pakai limit ataupun suka pakai margin, nah pasti notice banget sama yang akan saya bahas kali ini. Jadi pakai limit ataupun pakai margin, intinya itu kita dapat utang dari sekuritas untuk beli saham ya. Jadi kita dapat pinjaman lah seperti itu. Tapi masih hati-hati apalagi yang suka pakai limit ya ataupun yang suka pakai margin. Karena kita sering kecelek istilahnya. Kita kayaknya kok ini komisinya tuh murah. Tapi pas dicek ternyata bunganya itu besar, bahkan ada yang mencapai 0,2% per hari. Nih ya, saya coba kasih perbandingan. Jadi saya akan membandingkan fee buy 0,19% dan fee sell-nya 0,29% dengan bunga 0,055% per hari. Jadi ini akan dibandingkan dengan fee buy 0,15%, fee sell-nya 0,25% dan juga bunganya 0,2% per hari. Di sini saya ilustrasikan, misalkan sama-sama beli saham Bank BRI ya di harga 3.200, lalu sell di 3.400 dengan 1.250 lot. Karena ini pakai margin, jadi saya ilustrasi cashnya ada 100 juta dan pakai utang 300 juta dengan bunga yang dikenakan itu 6 hari. Kenapa 6 hari? Karena saya di sini ilustrasikan bahwa ini tuh saham di hold sampai hari keempat. Tapi kena bunga kalender 1 minggu dan itu tuh dihitung, makanya bunganya itu jadi 6 hari. Nah, di sini bisa dilihat ya guys, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, apalagi kalau misalkan profitnya tadi dikurangi dengan bunganya, maka real profitnya menjadi segini. Nah, jadi di sini kamu bisa melihat ya, ini tuh benar-benar preference kamu lebih mau pilih yang mana? Apakah mau pilih yang fee-nya murah tapi bunganya tinggi, atau kamu pengen fee-nya yang lumayan agak premium tapi bunganya rendah? Itu balik lagi ke kamu. Tips yang keempat, bisa online trading dan juga punya fitur charting. Nah, saya sarankan kalau yang ini usahakan kamu cari yang secanggih mungkin. Untuk yang screening saham, kalau bisa kamu bisa nge-screening saham fasilitasnya itu, dan juga kamu bisa screening sendiri juga secara mandiri kapan waktunya buy, kapan waktunya sell. Dan juga kalau bisa ada fitur untuk take profit dan juga stop loss ya gitu. Tapi kembali lagi, ada harga ya ada rupa. Tips yang kelima, gak cuma online trading, tapi kamu juga bisa dibantu sama dealer. Online trading yang canggih itu memang penting banget ya. Tapi kadang ada saatnya kita nggak bisa buka aplikasi, misalkan lagi meeting, lagi di luar negeri, ataupun mungkin aplikasinya sendiri itu lagi down. Makanya tuh kamu harus ada akses ke dealer supaya kalau misalkan hal itu sampai terjadi, ya kamu bisa tinggal chatting atau nggak tinggal bisa telepon dealernya yang pas respon. Jadi kamu nggak ketinggalan momen di market. Nah, ada 2 tips lagi nih yang penting dan nggak semua sekuritas bisa kasih fasilitas ini. 1. Selalu bagikan rekomendasi ataupun signal saham. Otomatis kalau misalkan mereka itu bagiin signal sahamnya itu yang bagus, yang top chart, yang profit, otomatis kamu juga akan semakin untung ya kan? 2. Dikasih edukasi secara rutin. Biasanya kalau di tempat lain itu webinar itu tuh bayar ya, tapi di sini kamu malah dapat free. Otomatis selain kamu jadi pintar, ya cuan juga pastinya dong. Pastikan sekuritas pilihanmu itu memenuhi 5 kriteria yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, kalau kamu bisa menemukan sekuritas dengan kriteria 5+2 yang saya sebutin barusan, wah keren banget. Saya yakin kamu bisa profit bersama sekuritas itu. Nah, itu dia tips-tips penting dalam mencari sekuritas. Pastikan sekuritas pilihan kamu memenuhi kriteria yang udah saya sebutin tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. See you on next video only on Astronaci for you.